Dan ini Pak, ini dasar kita semua di dalam beramal. Minhu walahu wa fihi wa ilaihi, dari Allah, untuk Allah, di dalam mencintai Allah, dan harapannya sampai ke ridho Allah. Disinilah Nabi bersabda, innallaha la yadfa'u bil muslimi shalih an mi'ati ahli baitin min jiranil bala. Sesungguhnya Allah itu akan menolak bala dari 100 rumah sebab satu orang yang soleh, seorang muslim yang soleh, yang dia benar-benar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. بسركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل المعبد ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan dan memilih kita untuk sama-sama bisa hadir di majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirnya kita sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, majlisu ilmin afdalu min ibadati mi'ati sanah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu satu kali yang semacam ini jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya melebihi orang yang ibadah selama 100 tahun. Semoga duduknya kita di sini karena Nabi Muhammad, karena untuk mencari ilmu Nabi Muhammad, membuahkan duduknya kita kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. As'alullah al-karim an yaj'ala dhalika minhu wa lahu wa fihi wa ilah wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladah. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al-karima kang maha lomo, an yaj'ala ing yen to dadekake sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono juz'un latif atau hadal kitab minhu sangking Allah, walahu lan krana Allah, wa fihi lan ing dalem Allah, wa ilaihi lan nuju marang Allah, wa mujiban lan ingkang majibake utawa nyebabake lil qurbi marang parek, wa zulfa lan tegese parek ladaihi ing dalem ngersanipun Gusti Allah. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meneruskan di dalam kitabnya ini dengan meminta kepada Allah, as'alullah al-karim, aku meminta kepada Allah al-karim yang maha dermawan. Yang dimaksud al-karim itu al-jawad al-jami' li anwa'il khair wasyaraf wal fadail, yaitu Tuhan yang benar-benar sangat lomo, sangat dermawan, yang mengumpulkan segala macam kebaikan, kemuliaan serta keutamaan. Gusti Allah niku jangankan diminta,
tanpa diminta saja kedermawanannya sudah diberikan kepada seluruh makhluknya, tanpa harus syarat ini syarat itu. Nah, kalau jenengan misalnya pengen dapat bantuan minta pemerintah, harus ada syarat proposal ini proposal itu, lengkapi data ini data itu, kadang-kadang ribet saking ngakei. Kalau kita minta kepada seseorang, maka ada syarat-syarat tertentu. Kadang-kadang lomone niku dengan syarat. Apalagi calon-calon, pas calonan, wah syaratnya ketat. Tapi Allah meminta atau tidak diminta, Allah sudah mengucurkan kedermawanannya kepada kita semua. Baik yang beriman atau tidak, semuanya dikasih kedermawanannya Allah. Sing iman nggih diparingi ambekan oksigen, sing boten iman juga sama. Yang beriman tidur, ya jantungnya digerakno Gusti Allah, deg 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 terus, padahal ngorok terus gak ngurus apa-apa. Tapi Allah ngurus, jantungnya digerakno. Yang maksiat sama. Kedermawanannya Allah jangankan diminta, enggak diminta saja Allah sudah begitu banyak memberikan pemberian-pemberian yang tanpa syarat, tanpa ribet. As'alullah al-karim, karena itu kata beliau, aku meminta kepada Allah yang maha dermawan, an yaj'ala dzalika, agar Allah menjadikan kitabku ini, kata beliau, minhu, dari Allah. Kitabku ini agar dijadikan oleh Allah dari Allah, bukan dari nafsuku. Karena tiang niku Pak ngarang kitab, tiang niku Pak ceramah, berdakwah atau bergerak di organisasi niku kadang min nafsi, bukan minhu, bukan dari Allah, tapi dia memandang itu adalah dari dirinya. Akhirnya nanti salah di dalam pergerakan dan dalam niatnya. Nah, ini beliau minta minhu, supaya kitabku ini minhu, dari Allah sumbernya, bukan dari nafsuku. Walahu, dan untuk Allah, bukan untuk agar dipuji manusia. Oh ini alim, oh ini pinter, oh ini. Tapi lahu, semoga kitabku ini lahu, untuk Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk ketenaran, bukan untuk dapatkan ini, dapatkan itu. Wa fihi, dan di dalam kecintaan kepada Allah. Semoga kitabku ini benar-benar sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi, dan bisa sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Pak, ini dasar kita semua di dalam beramal. Minhu walahu wa fihi wa ilaihi, dari Allah, untuk Allah, di dalam mencintai Allah, dan harapannya sampai ke ridho Allah. Karena itu di dalam salah satu makalah, sebagian ulama itu mengatakan ibadatul arifin billah wa minallah wa ilallah, wa ibadatul jahilin bi anfusihim wa min anfusihim wa li anfusihim. Ibadah orang-orang soleh atau orang-orang yang kenal sama Allah itu adalah billah wa minallah wa ilallah. Semuanya itu disandarkan ke Allah. Saya bisa sholat bukan dari saya, dari Allah. Saya bisa punya prestasi, punya jasa terhadap siapapun, bukan dari saya, bukan dari diriku, tapi dari Allah. Semua yang dia lakukan ibadahnya sebanyak apapun
tidak merasa itu dari perbuatannya, tapi merasa itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, sehingga dia syukur bisa taat, syukur iso sholat, syukur iso zikir. Bukan sebaliknya, kalau orang wa ibadatul jahilin, orang-orang yang bodoh nggak mengenal Allah, ketika mereka ibadah merasa ibadah itu dari dirinya. Bisa sholat jamaah, oh saya ini. Oh bisa istiqomah baca Quran, oh saya ini. Bisa istiqomah zikir, saya semua. Akhirnya apa? Kadang setan itu menggoda kita dengan ibadah, Pak. Terus ibadah, akhirnya merasa dia ahli ibadah lebih baik dari yang lainnya. Wah, di saat sudah seperti itu, wah, ibadah ini bisa hilang pahalanya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu orang-orang soleh itu ibadahnya seperti ini. Semua ibadahnya, semua amal baiknya, perbuatannya itu semua disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasa dirinya itu adalah nol, gak punya apa-apa. Mengenolkan diri. Nggih. Kayak neng BBM niku lho. Pak, dari nol ya. Nah, wong soleh niku ngoten. Hum fi ghayatit tasmir, mereka itu berada di puncak semangat ibadah. Sebut saja Syekh Abdul Qadir Jailani. Niku nak ibadah sehari semalam 1000 kali. Tapi merasa paling banyak dosa. Mereka di puncak ibadah, ibadahnya full-fullan, mentok ibaratnya. Tidak ada waktu kecuali zikir, tidak ada waktu kecuali manfaat, tidak ada waktu kecuali ibadah. Tapi mereka merasa dari nol, tidak punya apa-apa. Madhab SPBU, pom bensin. Nah, itu hati mereka merasa nol, tidak punya apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa. Ini yang ngarang kitab ini yang sering kita ceritakan, Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Niku satu hari semalam dihitung oleh abdi, apa niku orang yang berkhidmah, oleh murid dekatnya, sehari semalam tuh baca la ilaha illallah 24.000 kali. Membaca Allah 24.000 kali. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad 24.000 kali. Belum bacaan Quran beliau ketika duha itu 1 rakaat 1 juz. Sholat duhanya 8 rakaat berarti 8 juz ketika sholat, di dalam sholat. Full ibadah, full di dalam berdakwah. Tapi bagaimana i'tiraf, beliau melihat dirinya adalah dari nol, tidak punya apa-apa. Beliau sampai-sampai mengatakan, ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal, lakin lana fika amal tuhyil idhamar ramah. Duhai Tuhanku, aku tidak punya amal. Semua perbuatan dan amalku hanya kesalahan. Dan tetapi aku punya angan-angan, ya Allah, walaupun aku banyak salah, banyak dosa, aku pengen Engkau ampuni, pengen Engkau rahmati, ya Allah, dengan dosa-dosaku yang begitu banyak, karena Engkau maha mampu mengampuni dosa, sebagaimana Engkau mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur dari tanah, bisa Engkau hidupkan, dan Engkau maha mampu. Karena itu aku datang ke pintu rahmat-Mu, ya Allah, dengan membawa dosa-dosa yang banyak, maka Engkau maha mampu untuk mengampuniku. Subhanallah. Orang yang seperti itu, mereka merasa tidak punya apa-apa, mereka merasa tidak punya ibadah. Karena itu disebutkan juga ibadatul arifin hamdun wa syukrun. Orang soleh itu kalau ibadah isinya syukur, matur suwun terus kali Gusti Allah. Bisa salat jamaah matur suwun Gusti, alhamdulillah kula jenengan dadosken wong sing iso rutin jamaah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan saya orang bisa baca Al-Qur'an. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih anugerah nikmat kepada saya bisa hadir majelis ilmu.
Alhamdulillah ya Allah bisa baca sholawat. Alhamdulillah ya Allah Engkau beri aku kemampuan untuk berzikir, dan seterusnya. Jadi memandang ibadah-ibadah yang dia lakukan tuh kenikmatan yang dititipkan, diberikan oleh Allah, bukan amalannya, tapi dikasih nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga nggak ada kesombongan dalam hati mereka, merasa kalau sudah banyak ibadah itu kan penyakit hati ini kok digoda setan tadi itu, merasa oh saya sudah ahli ibadah, saya sudah ahli jamaah, saya sudah ahli baca Quran, oh saya berarti lebih baik dari dia, dari itu, dari ini. Akhirnya rusak amal ibadahnya, pahalanya di sisi Allah. Tapi orang-orang soleh, mereka memandang semua ibadah, semua perbuatan baik yang mereka lakukan adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat dirinya adalah nol, gak punya apa-apa. Niki orang-orang soleh. Karena itu di dalam hikam niku kan diterangkan sebetulnya kenapa orang soleh kok bisa seperti itu, karena memandang ibadah-ibadah itu memang nikmat dari Allah. Sehingga kata Ibnu Athaillah itu, Pak, kalau kita ibadah itu sebetulnya andaikan tidak dibalas surga, tidak dibalas kebahagiaan di dunia, balasan Gusti Allah, ganjaran Gusti Allah di dunia ini diberikan kepada orang-orang yang ahli ibadah itu cuman kita diizini bisa ibadah, itu sudah cukup jadi pahala dari Allah, balasan dari Allah untuk kita yang beribadah. Jadi ibadah kita niku andaikan diganjar Gusti Allah dengan kita dijadikan orang yang istiqomah, niku wis cukup. Rasa dikei surga lho cukup. Gambarannya ngeten. Kalau ada sekolah favorit menerima 100 murid, sing daftar 1000. Anake kula jenengan katut sing diterima 100, yang daftar 1000. Di antara 100 itu ada anak kita yang terpilih masuk. Oh, itu sudah kemuliaan, kebanggaan sudah itu. Setelah masuk suruh bayar berapa juta siap, karena ini sekolah favorit. Wong 1000 yang mlebu 100 tok. Anak saya masuk, alhamdulillah, seneng. Itu sudah kemuliaan, kebanggaan. Begitu juga kita ini hamba-hamba Allah ini. Sak donya ini enten 89 miliar manusia yang seperti kita, nggak pernah ngajukan proposal ke Allah, nggak pernah sama-sama, nggak pernah minta kepada Allah. Tapi di antara 98 miliar manusia ini dipilih oleh Allah ada 2 atau 3 miliar yang dikasih cuma-cuma oleh Allah, dikasih iman, dikasih Islam, dipilih jadi hamba favorit yang milih Allah. Di antara umat Islam dipilih lagi ada yang istiqomah beribadah. Subhanallah, Allah memilih kita untuk masuk dalam golongan orang yang bisa ibadah. Ini sudah balasan yang luar biasa dari Allah. Andaikan nggak dibalas surga, nggak dibalas di akhirat, itu udah cukup kita diizinkan bisa ibadah. Di saat yang sama, berapa banyak hamba-hamba Allah di luar sana ternyata sedang main judi, slot, ada yang berzina, ada yang mabuk. Di detik ini, di jam ini, di luar sana berapa banyak hamba Allah yang sedang bermaksiat. Tapi kita dipilih. Siapa kita ini kok dipilih oleh Allah bisa duduk di majelis yang di situ diperdengarkan ayatnya Allah, diperdengarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita ini banyak dosa, dipilih, digolongkan orang-orang baik. Ini sudah pilihan dari Allah ini, rekrutan dari Allah ini sudah cukup jadi balasan untuk kita, sebagai balasan ganjaranipun kula panjenengan ibadah. Kayak tadi itu sekolah favorit dipilih masuk jadi muridnya di saat 900 orang tereliminasi tidak diterima, tapi anak kita masuk. Wah, seneng, udah cukup itu. Bahkan disuruh bayar mau. Nah, kita ini sudah dipilih oleh Allah masuk jadi hamba-hamba yang taat.
Bukan kita disuruh bayar Allah, enggak, tambah Allah nanti bayar. Di dunia dikasih kehidupan yang bahagia, di akhirat nanti dikasih surga. Subhanallah, wes masuk dipilih malah masih dikasih lagi kita. Betapa baiknya, betapa maha dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang soleh memandang, Pak, setiap mereka bisa beribadah, maka setiap itu dapat tumpukan nikmat dari Allah yang harus disyukuri lagi, sehingga nggak sempat untuk sombong dengan ibadahnya. Mikirnya alhamdulillah saja, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jadi sombong dengan ibadah nggak sempat, karena memikir semua ibadah yang dia lakukan adalah nikmat, pemberian, hadiah, pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah bersih hatinya. Kalau sudah seperti ini, semua yang kita lakukan dari ibadah dan dari kebaikan, kita sandarkan semua ke Allah, dan kita jadikan diri kita ini adalah nol, tak punya apa-apa, maka kita akan masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Disinilah Nabi bersabda, innallaha la yadfa'u bil muslimi soleh an mi'ati ahli baitin min jiranil bala. Sesungguhnya Allah itu akan menolak balak dari 100 rumah, sebab satu orang yang soleh, seorang muslim yang soleh, yang dia benar-benar mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia benar-benar merasa dirinya adalah nol, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang soleh, ibadah ini. Makanya di sini beliau mengatakan, semoga kitabku ini, karanganku ini dari Allah, untuk Allah, dan bisa menyampaikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari alimnya saya, pinternya saya, hebatnya saya, dakwahnya saya, enggak, dari Allah semua. Beliau meminta sama Allah agar benar-benar kitab ini dijadikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang yang semacam inilah mereka menjadi keberkahan di tempat yang mereka tempati. Hingga Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharuhum wakhtassuhum bil wilayati wa asahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yubdi kulla khairin wa ni'mati walaulahumu bainal anami ladukdikatil jibalun wa ardun dirtikabil khatiyati. Mereka lah orang-orang yang semacam ini. Mereka ahli ibadah, tapi memandang itu semua nikmat Allah, dan mereka menganggap dirinya adalah nol. Bersih hatinya. Orang yang semacam inilah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan mereka, andaikan tidak ada orang yang seperti itu, maka laduk dikat jibalun wa ardun dirtikabil khatiyati. Bisa jadi gunung-gunung itu akan meletus, bumi akan goyang, akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Tapi sebab ada orang-orang soleh yang benar-benar ibadah secara zahir dan batin, hatinya bersih tadi itu, maka Allah menolak balak dari semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Karena memang di hadis qudsi itu kan disebutkan, ada riwayat, min yaumin tatlu syamsuhu illa wa tunadis sama taqulu ya rabbi i'dan li an askuta kisafan ala ibni adam faqad ta'ima khairak wa mana syukrak. Tidak ada satu hari yang matahari terbit di situ kecuali ada seruan dari langit. Langit itu menyeru, berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, i'danli, izinkan aku langit ya Allah untuk jatuh berkeping-keping hingga mereka semua binasa. Niku tiap hari langit
laporan sama Allah, memohon kepada Allah agar diizinkan untuk runtuh menimpa seluruh manusia, karena banyak di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulul bihar, begitu juga lautan berkata, ya Rabbi idanli an aghriqa ibna adam faqad ta'ama kharak wa mana syukrak. Lautan juga berkata kepada Allah, setiap hari ya Allah, izinkan saya ya Allah agar aku telan itu semua manusia yang ada di daratan, agar engkau izinkan aku jadi tsunami, jadi tsunami yang besar ya Allah. Nek kurang gede ya jadi tsunami ya Allah, engkau gede, biar mati semua itu manusia yang maksiat sama engkau ya Allah. Mereka memakan rizkimu tapi tidak mau beribadah mensyukurimu ya Allah. Begitu juga gunung, ya Rabbi idan li an udbika ala bani Adam, ya Allah izinkan aku untuk meruntuhi manusia, untuk menimpa manusia. Mereka memakan rizkimu tapi tidak mau bersyukur kepadamu ya Allah. Semuanya laporan sama Allah, langit, bumi, laut, gunung, tiap hari, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, bukan setahun sekali laporan pertanggungjawaban, enggak. Tiap hari, setiap hari minta sama Allah agar diizinkan mereka untuk membinasakan manusia karena banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Masya Allah. Tapi karena rahmatnya Allah dan karena memang masih ada hamba-hamba Allah yang mereka itu benar-benar saleh, maka Allah Subhanahu wa taala pun merintahkan kepada langit, gunung, lautan dan bumi, da'uhum, tinggalkan mereka. Jangan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan permintaan dari mereka. Karena itu di sini kita diajari agar berusaha kita itu ibadah, tapi benar-benar hati kita bersihkan. Ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun, semuanya kita anggap itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata perbuatan kita sendiri. Kalau perlu tanpa melihat diri kita, semua ini dari Allah. Saya bisa jamaah Allah, saya baca Quran Allah, saya bisa sedekah dari Allah, semuanya Allah. Saya cuma hamba yang kau titipi untuk bisa ibadah ini, ibadah itu ya Allah. Saya hamba yang tidak punya apa-apa ya Allah. Karena itu sebagian ulama itu, kalau ada orang yang sudah bisa menjadikan dirinya itu hatinya merasa nol terus, maka disitulah puncak kemuliaan seorang hamba. Hamba itu kalau sudah merasa nol, maka dialah jadi hamba yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mujiban lil qurbi waz zulfa. Kalau sudah demikian, amal ibadah kita itu semua kita sandarkan ke Allah, maka harapannya wa mujiban lil qurbi waz zulfa, sebagaimana kitab beliau ini, kitabku semoga dari Allah, untuk Allah dan untuk kecintaan kepada Allah, untuk menyampaikan kepada Allah, dan semoga kitabku ini jadi sebab dekatnya aku wazulfa, dan mendapat kemanfaatan dari dekatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, kita akan menjadi hamba-hamba yang didekatkan, mendapatkan ridho yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan ya dijadikan orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita semua tergolong menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Kelak kita bisa berkumpul bersama orang-orang saleh, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, diberi husnul khatimah setelah panjang umur dan sehat walafiat. Amin Allahumma